Halo, salam sukses. Kali ini BT Solution akan mempraktekkan dan mereview menu yang ada di website desa untuk studi kasus. Saat ini menggunakan website desa dari Desa Burangkeng yang ada di Bekasi. Ini adalah tampilan dari website desanya. Ini masih kosong ya, jadi belum terinput untuk data-datanya. Ini adalah tampilan dari website desanya. Kemudian bagaimana untuk masuk ke menu administrator? Di sini ada tombol kunci. Ini tinggal diklik. Ini adalah tampilan dari website Desa Burangkeng. Ada wilayah desa, penduduk, keluarga, surat tercetak, kelompok, rumah tangga, BPNT, dan verifikasi layanan mandiri. Yang pertama adalah untuk informasi desa. Untuk menu informasi desa ini adalah untuk mengupdate informasi desa terkait ya. Jadi untuk update tinggal diklik ubah data desa. Untuk nama desa ini akan otomatis, tinggal dipilih nanti kode desa dan yang lainnya akan muncul. Dan ini bisa dirubah, kecamatan juga bisa dirubah. Ini untuk merubah logo, kemudian ini untuk merubah tampilan di tampilan websitenya ya, tampilan di identitas desa. Kemudian ada wilayah administrasi. Kita masuk ke wilayah administrasi. Wilayah administrasi ini adalah desa tersebut terdiri dari berapa kampung gitu. Jadi kampung ini nanti terdiri dari berapa RT atau RW. Untuk membuka RW ini tinggal diklik di sini. Klik ini. Nah, ini nanti akan masuk administrasi RW. Kemudian di dalam RW ada jika ada RT itu tinggal diklik ini lagi. Nah, ini nanti akan untuk input RT di sini. Jadi ini wilayah administrasi itu terdiri dari kampung atau dusun. Kemudian di dalam kampung atau dusun itu ada RW. Kemudian di dalam RW itu ada RT. Itu seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke pemerintah desa. Nah, pemerintah desa ini adalah struktur dari perangkat desa ya. Jadi di sini yang pertama adalah kepala desanya, kemudian sekretaris, kemudian yang lainnya adalah seksi-seksinya ya. Nanti akan disetting di sini. Jadi ini bisa disetting, tinggal klik ini. Ini bisa disetting. Ketika data kepala desa sudah diinput di data penduduk, nanti akan diambil dari database penduduk. Itu jadi bisa diambil dari sini. Nanti tinggal diklik namanya di sini. Itu. Kemudian ada status desa. Status desa ini adalah terkait dengan IDM dan SDGs ya, SDGs. Karena ini sudah diperbarui di tahun 2023. Jadi kalau tahun 2023 sudah ada. Kemudian di SDGs-nya juga sudah muncul. Ini bisa digregori dan ini langsung nge-link ke dari Kemendes ya. Jadi otomatis. Kemudian di sini ada lembaga desa. Lembaga desa ini terdiri dari Karang Taruna, PKK, terus PPD dan lain-lain yang memang masuk dalam kategori lembaga desa. Gitu. Kategori di sini bisa dibikin dulu, tambah kategori baru.
Jadi bisa dikatakan di sini adalah lembaga desa. Klik lembaga desa, kemudian disimpan. Nah, jadi di sini kategorinya lembaga desa, nanti ditambah sini lembaga baru. Tuh. Di sini lembaga baru. Nah, nama lembaga apa? PKK atau Karang Taruna. Nanti kategori lembaganya adalah lembaga desa. Kemudian ketuanya siapa? Jadi ketua itu harus masuk ke data penduduk dulu. Untuk layanan pelanggan ini belum diaktifkan karena masih dalam pengembangan. Untuk pendaftaran kerjasama juga saya matikan dulu. Kemudian kita masuk ke menu penduduk. Ya. Menu penduduk. Data penduduk merupakan hal paling mendasar ya yang wajib diisi oleh desa. Dengan data penduduk sudah terisi, desa dapat mengetahui perkembangan penduduk, memudahkan surat menyurat dan pengarsipan, terus mengetahui statistik penduduk desa dan lain-lain. Ini adalah tampilan ketika nanti ada data penduduk. Jadi kalau mau diekspor, ini bisa dipilih ekspor ataupun impor, gitu. Impor penduduk ataupun ekspor penduduk, gitu. Kemudian di sini ada menu keluarga. Menu keluarga ini adalah pengelompokan dari kakak ya, pengelompokan dari kakak. Ini tampilannya. Tampilan dari menu keluarga. Jadi ini untuk mengelompokkan data per kakak. Itu tambah kakak dulu, itu baru di input di sini. Itu tambah kakak. Ini tambah penduduk masuk atau dari data penduduk yang sudah ada. Artinya penginputan yang memang sudah diimport dari penduduk yang di menu penduduk ya, itu bisa di sini dikelompokkan nanti, gitu. Kemudian ada menu rumah tangga. Menu rumah tangga juga hampir sama. Jadi sudah ada keterangannya ya. Jadi nanti untuk pengelompokan ketiga ada program bantuan gitu. Jadi menu keluarga ini dikelompokkan. Kemudian data suplemen. Data suplemen itu adalah data tambahan ya. Jadi mengelompokkan lebih spesifik gitu. Jadi seumpama kita menyasar ke kakak atau ke penduduk. Kalau ke kakak berarti dalam satu keluarga gitu. Namanya mungkin keluarga miskin atau apa, itu bisa dikelompokkan di sini nanti. Kemudian kalau untuk calon pemilih ini akan secara otomatis ketika data penduduk sudah terinput. Kemudian ada menu statistik penduduk. Statistik penduduk ini akan otomatis ketika nanti data penduduk sudah diinput ya. Jadi statistik penduduk, laporan bulanan, laporan kelompok rentan, terus laporan penduduk ini akan otomatis. Kemudian ada menu kehadiran atau absensi untuk perangkat desa. Jadi ini ada standar hari kerjanya, kemudian hari liburnya juga sudah otomatis. Gitu. Nah ini nanti disetting di komputer administrasi desanya, disetting terlebih dahulu. Gitu. Kemudian ada menu kesehatan. Jadi ini yang terkait tentang vaksin dan stunting ya. Jadi nanti ada di menu kesehatan. Kemudian ada layanan surat menyurat ya. Jadi di sini ada pengaturan surat.
Jadi ini bisa diedit ya, biodata penduduk segala macam itu bisa diedit. Kemudian cetak surat. Jadi ini untuk review lebih singkat ya. Nanti untuk detailnya kami akan susulkan untuk videonya. Terus ini ada menu permohonan surat. Permohonan surat ketika warga ada yang membuat surat, dia akan otomatis masuk ke sini. Gitu. Kemudian surat-surat yang sudah tercetak akan terarsip di arsip layanan surat. Nah, ini adalah ketika warga akan membuat surat menyurat, itu pihak desa akan melampirkan persyaratan suratnya. Contoh kayak foto akte kelahiran gitu. Jadi nanti akan bisa melampirkan dari si warganya. Kemudian ada menu sekretaris. Menu sekretaris ini terkait dari surat menyurat ya, gitu. Jadi kayak SK tim penyusunan, terus SK pengangkatan RT dan segala macam itu bisa dicetak atau ditambahkan di sini. Kemudian menu inventaris juga, inventaris baik dari terkait tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan lain-lain yang ada di desa itu bisa di input di sini. Jadi nanti terkoordinir. Kemudian ada menu administrasi desa. Menu administrasi desa juga ini terkait tentang buku peraturan-peraturan yang ada di desa, baik itu buku keputusan kepala desa, buku agenda surat keluar, buku agenda surat masuk, dan buku ekspedisi, buku lembar desa dan berita desa. Itu bisa diinput di sini. Kemudian ada menu keuangan. Menu keuangan ini bisa diimpor langsung dari Siskedus ya, Siskedes yang formatnya harus zip. Jadi di download dulu dari Siskedes, nanti tinggal disimpan, dia akan secara otomatis. Dan ini juga bisa diinput manual. Jadi bisa diinput manual, contoh jenis anggaran pendapatan tahun 2022, contoh hasil usaha desa. Kode rincian ini juga bisa dirubah ya, jadi tidak harus seperti ini. Jadi hasil usaha desa berapa, ini tinggal diklik kemudian diinput. Nilai anggarannya berapa, terus nilai realisasinya berapa, itu diinputnya di sini. Nanti dia akan muncul di website desanya. Kemudian ada menu laporan realisasi pelaksanaan anggaran, ini akan muncul secara otomatis di sini. Terus ada laporan APBDes juga akan muncul di sini. Kemudian ada menu analisa. Jadi menu analisa ini terkait data potensi atau sumber daya yang ada di desa tersebut ya. Analisa keahlian individu, analisa data dasar keluarga, terus analisa anggota keluarga. Ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada menu bantuan. Ada menu bantuan ini terkait ketika nanti sudah terinput ya datanya, itu baru bisa dibuka untuk menu bantuan. Jadi kalau belum ada datanya ini belum bisa dibuka. Kemudian ada menu pertanahan ya, data persil, kemudian C-desa itu diinputnya di sini. Kemudian ada menu pembangunan. Jadi menu pembangunan ini adalah untuk melaporkan pembangunan yang sudah terjadi di desa, kemudian dia bisa diupload di sini. Jadi nanti gambarnya itu bisa difoto di sini, nama kegiatannya apa, gitu, volumenya berapa, gitu, anggaran dipakai, anggaran
tahun berapa, kemudian sumbernya dari mana, itu bisa di setting di sini. Kemudian sifat proyeknya itu apakah proyek lanjutan atau proyek baru, itu bisa di setting di sini, dan pelaksananya siapa. Itu. Kemudian ada menu lapak desa. Menu lapak desa ini adalah menu online shopnya warga desa. Online shopnya warga desa. Jadi ini bisa di setting, ditambahkan itu sesuai dengan penduduk yang ada. Jadi masing-masing penduduk bisa didaftarkan. Gitu. Oke, tadi menu lapak desa. Kemudian ada menu OpenDK. OpenDK ini ketika di website kecamatan sudah online ya, jadi nanti secara otomatis akan terkoneksi ke website desanya. Jadi menu pengaduan ini akan muncul di website desa. Jadi warga itu bisa mengajukan menu pengaduan. Itu. Kemudian ada menu pemetaan. Jadi ini untuk peta desa ya. Untuk peta desa itu di setting di sini. Gitu. Jadi pengaturan petanya juga ada di sini. Itu pengaturan petanya. Jadi lokasi SMP-nya di mana, SMA di mana, puskesmasnya di mana, gitu. Terus garisnya, tipe garis, area, itu disetting di sini secara bertahap ya. Kemudian ada menu hubung warga. Jadi di sini ketika warga sudah mempunyai nomor WA, itu bisa dikirim lewat SMS atau menggunakan grup. Jadi data kontak nanti akan terinput di sini. Kemudian ada menu pengaturan. Menu pengaturan di sini terkait dari website desanya ya. Pengaturan modul apa aja yang akan dimunculkan di desa ini sudah tersusun di sini. Kemudian ada menu aplikasi. Menu aplikasi ini adalah tampilan dari website desa tersebut. Gitu. Kemudian ada pengguna. Menu pengguna ini bisa terdiri dari beberapa ya, jadi beberapa dari administrator, kemudian bisa juga ditambahkan lagi sebagai operator, redaksi, kontributor atau satgas COVID-19. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut. Kemudian di sini ada menu database. Nah, database ini harus di backup berkala ya, atau 1 minggu sekali atau 3 hari sekali, itu bisa dengan cara mengklik unduh database. Jadi nanti database ini disimpan di komputer desa. Jadi unduh database, unduh folder desa. Dan jadi 3 ini harus di-download dan disimpan di desa. Jadi sewaktu-waktu website ada masalah, itu tinggal di-upload di sini, di restore database. Gitu. Kemudian di sini ada info sistem. Info sistem itu terkait dari sistem yang berjalan. Gitu. Nah, di sini ada menu optimasi. Ini bisa dijalankan per 3 hari sekali, bersihkan supaya websitenya lebih lancar ya. Gitu. Terus di sini ada menu QR. QR itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin terkait logo atau mungkin terkait dari inventaris itu bisa dibikin QR di sini. Kemudian di sini adalah menu administrasi desa, admin web ya. Jadi di sini ada menu artikel untuk menambahkan artikel. Jadi artikel itu terdiri dari apakah dia termasuk berita lokal atau berita desa, itu tinggal ditambah. Cuma klik berita desa, kita tinggal tambah berita desa di sini. Jadi menyesuaikan kebutuhannya. Untuk menu ini untuk standar, jadi sudah disiapkan dari sistemnya. Dan ini ada menu yang ada di website ya nanti ya, yang muncul di website. Menunya settingnya di sini.
Kemudian kita langsung ke menu layanan mandiri. Layanan mandiri ini adalah yang nantinya website ini bisa di-share ke warga sehingga warga bisa membuat surat menyurat lewat handphone. Jadi di sini layanan mandiri ini. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menjalankan layanan mandiri. Kemudian di sini ada menu anjungan. Menu anjungan ini adalah menu pihak desa menyiapkan sebuah layar touchscreen yang akan ditempatkan di desa sebagai media informasi dan juga sebagai tempat warga untuk mengajukan surat menyurat. Jadi surat menyurat bisa diklik di situ, nanti secara otomatis akan nge-link ke komputer admin desa. Jadi tinggal di print, sudah selesai. Itu akan lebih efisien dari sisi pelayanan surat menyurat. Demikian untuk singkatnya terkait dari website desa Burangkeng. Untuk detail video-video selanjutnya akan kami kirim kembali terkait dari masing-masing menu yang ada di website desa itu sendiri. Terima kasih dan salam sukses.